Ada beberapa ayat yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini diantaranya surat Ali Imran ayat ke-8. Ayat ini hadirin menyadarkan kepada kita bahwa kesolihan itu pun bahkan karunia dari Allah. Bapak Ibu semua, hari ini kita bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah, bersujud kepada Allah. Ini tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah mungkin dulu kita masih ingat, Pak? Kita masih berada dalam fase begitu berat sekali untuk hadir ke masjid. Allah hadirkan kemudahan, taufik ke dalam hati kita, begitu mudah kita datang ke masjid. Dulu jangankan mengaji seperti ini hadirin, mungkin ingat dulu ada di fase kita itu jangankan untuk mengaji, untuk sholat pun begitu berat. Kemudian Allah beri taufik kepada kita, begitu mudah, dimudahkan oleh Allah, dan senang untuk hadirin mengkaji Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama, dan itu semua adalah karunia dari Allah. Nah, Allah berfirman diantaranya penyebutan Al-Wahhab ini di surat Ali Imran ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Orang-orang yang mendalam ilmunya, ini kan berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilmi, hadirin. Orang-orang yang teguh, kuat, rasikh. Rasikh itu dalam bahasa Arab, kalau ada kaki yang dia masuk ke dalam tanah kemudian sulit untuk dicabut, itu namanya rasikh. Orang yang berilmu itu dia mendalam ilmunya, kokoh, itu rasikh. Nah, orang yang mendalam ilmunya saja hadirin, dia kemudian berdoa kepada Allah seperti ini. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Allah ajarkan, Pak, orang yang begitu faham Al-Quran. Kalau bahkan kata para ulama, ar-rasikhuna fil ilmi itu mereka yang paham fikih, Quran, hadis, tafsirnya hadirin, tapi mereka masih sempat-sempat berdoa, ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami. Karena sadar, Pak, sebegitu mendalamnya ilmu, semakin dekat kenal dengan Allah, semakin sadar bahwa yang memberi hidayah ini adalah Allah. Yang memberi kenikmatan beribadah ini adalah Allah. Yang memberi kenikmatan seorang bisa belajar itu adalah Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah untuk kami di sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sungguh engkau itu al-wahhab, engkau yang maha pemberi. Nah, apa makna al-wahhab itu? Ini kalau kata Imam Al-Khattabi, al-wahhab itu hadirin, huwa alladhi yajudu bil 'ata an dhahri yadin min ghairi istithabah. Dialah Allah yang maha dermawan, Allah yang senang memberi hadirin, min ghairi istithabah, tanpa Allah meminta balasan dari seorang pun. Ya, Al-Wahhab itu adalah seorang yang memberi, dia tidak ingin balasan apapun hadirin. Bapak Ibu semua, kalau kita biasanya hadirin memberi, biasanya pasti tabiat manusia itu ada perasaan saya sudah berjasa kepada orang lain, Pak. Ada perasaan seperti itu. Saya beri contoh hadirin. Kalau ada orang misalnya datang meminta-minta, Pak, ke rumah Bapak Ibu semua. Kemudian kalau kita punya uang banyak, kita kasih orang itu 500.000 hadirin. Karena uang banyak. Nah, akhirnya kemudian orang yang diberi 500.000 itu dia pergi saja tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Kira-kira kita sikapnya seperti apa, Pak? Mungkin kita akan mengatakan tenuhun acan, gitu kan biasanya. Nah, kita bahkan jangankan balas, tabiat manusia kadang ingin dibalas untuk pengucapan terima kasih. Bahkan terima kasih pun kita ingin. Nah, Allah itu memberi kepada hambanya banyak sekali, berulang-ulang,
tanpa sedikit pun Allah mengharapkan rasa terima kasih kepada kita. Allah tidak berharap sekali, hadirin. Lantas apa Ustaz? Bukannya kita sholat, saum kan untuk Allah, kemudian kita bersyukur untuk Allah, hadirin. Hadirin Bapak Ibu semua, Allah itu sudah memiliki sifat aziz, maha mulia, tidak butuh sedikit pun ibadah-ibadah kita. Allah itu tidak butuh sholat kita, tidak butuh doa kita, karena Allah sudah maha sempurna, hadirin. Tapi justru kita yang butuh kepada Allah. Nah, kalau kata Imam Abul Qasim Az-Zujjaj, beliau mengatakan Al-Wahhab itu Al-Katsir Al-Hibah Wal-Atiyah, Allah yang banyak memberi karunia. Karena dalam bahasa Arab, ini sudah kita bahas ya, kalau ada kata, hadirin, membentuk kata fa'al, seperti kata wahhab, seperti kemarin kita bahas al-qahhar, al-ghaffar. Kalau ada kata dalam bahasa Arab dibentuk dengan kata fa'al, maka itu menunjukkan dua makna. Pertama, makna kasrah, banyak. Yang kedua, makna taraddud, berulang-ulang. Dialah Allah yang maha memberi, bukan hanya sekali, bahkan sering. Bukan hanya sering, bahkan tidak terhitung, bahkan berulang-ulang, tidak pernah berhenti pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita punya seorang sahabat yang tiap hari Pak, memberi kepada kita, kita lihat Pak, pagi rekening terisi, besoknya lagi rekening terisi lagi, besoknya lagi rekening terisi lagi. Kira-kira sikap kita kepada sahabat kita itu kira-kira gimana Pak? Dan Allah itu tidak pernah satu detik pun tidak memberi kepada kita nafas yang kita hirup hari ini, hadirin ya, nikmat yang kita rasakan, rezeki, alam semesta yang Allah atur, bahkan apa yang ada di dalam tubuh kita, semuanya adalah karunia dari Allah. Makna fa'al, wahab, nah, menunjukkan Allah yang memberi itu banyak dan berulang-ulang. Makanya kata hibah jadi bahasa kita, hadirin. Ada dana hibah Pak, itu bahasa Arab. Nah, hibah itu al-i'ta tafaddulan wa ibtida' min ghairi istiqaq wala mukafaah. Allah itu memberi, hibah itu memberi sebagai karunia-Nya tanpa dia berhak diberi dan tanpa, bukan sebagai balasan untuk memberi. Maksudnya gini, hadirin, Allah itu memberi kepada kita bukan karena balasan kita sudah sholat kepada Allah, bukan Pak, tapi karena Allah Al-Wahhab. Hadirin, Allah memberi kepada kita meskipun kita itu tidak berhak untuk diberi. Dulu ya kita, hadirin, gambarkan, hadirin, ada orang Pak, dia bermaksiat berpuluh-puluh tahun kepada Allah, hadirin. Kira-kira selama puluhan tahun itu dia bermaksiat kepada Allah, Allah tetap memberi rezeki tidak Pak? Tetap. Allah itu memberi meskipun orang itu tidak berhak untuk diberi. Dialah Allah Al-Wahhab, hadirin. Allah itu memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berulang-ulang banyak memberi. Itulah diantara makna Al-Wahhab. Nah, kalau kata Syekh Nabulsi, hadirin Bapak Ibu semua, ini berikut beberapa makna Al-Wahhab. Pertama, dialah Allah yang memiliki segala perbendaharaan langit. Bapak Ibu semua, siapa, secanggih apapun teknologi, sehebat apapun harta yang dimiliki orang hari ini, siapa yang bisa menciptakan planet kedua Pak untuk ditetapi oleh manusia? Siapa yang bisa menciptakan alam semestanya, hadirin, hari ini? Alamnya yang begitu indah, bintang-bintangnya, siapa yang bisa menciptakan itu? Hanya Allah Al-Wahhab, yang Allah yang maha pemberi karunia. Allah sampaikan, ini diantara kata turunan dari Al-Wahhab, kata Yahabu. Ini dalam, hadirin, dalam surat Asy-Syura ayat ke-49 sampai 50. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum
ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha. Allah yang menganugerahkan kepada seorang inatha, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah lah yang memberi karunia, hadirin, orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Hadirin, mulkus samawati wal ard. Siapa yang bisa memberi karunia langit dan bumi kepada kita? Hanya Allah Al-Wahhab. Termasuk, hadirin, hal yang mungkin kita lihat setiap hari, kelahiran anak, Pak, laki-laki dan perempuan. Sehebat apapun program, yaitu bagian dari ikhtiar manusia saja. Tapi kan hadirin, Bapak Ibu semua, Allah yang memberikan anugerah itu, Pak. Saya anak ketiga masih ingat sekali, hadirin. Nih, Muhammad Isa Syaukani saya kasih nama. Dulu ketika awal-awal lahir, beberapa masih ini USG, Pak, di awal-awal itu, Pak selamat ya, insyaallah anaknya laki-laki katanya, anaknya perempuan, anaknya perempuan. Kita bahagia itu karena kan anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua laki-laki, anak yang ketiga harapannya inginnya perempuan. Itu katanya, Pak perempuan, bulan depannya lagi, wah insyaallah Pak perempuan, Pak. Ternyata Pak, akhir-akhir WSG, Pak katanya laki-laki. Kok jadi rubah, kata saya. Yang kemarin nggak kelihatan katanya. Dan ketika lahir ternyata laki-laki lagi. Anak yang ketiga laki-laki. Akhirnya istri itu minta kepada saya, udahlah program, karena istri nuntut pengen anak perempuan katanya. Itu gak bosan, udah anak ketiga pengen anak 4 lagi, pengen anak perempuan, kata istri, Pak. Akhirnya buat program, katanya kalau misalnya ingin anak perempuan harus makan sayur, harus banyak makan sayur. Saya gak terlalu suka, Pak, sayur-sayur berkuah itu. Ya kan, itu saya kurang suka. Bahkan ya istri nuntut itu, saya kurang suka ya, makan pun buah-buahan. Senang itu makan daging aja terus. Akhirnya anak keempat, hadirin, anak keempat yang terlahir Allah anugerahkan perempuan, Pak. Meskipun tanpa program harus makan sayur. Akhirnya saya sampaikan ke istri, lihat, Allah berkehendak meskipun gak pakai sayur, Allah hadirkan perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Manusia hanya berikhtiar, tapi yang memberikan hak anak, hadirin, hadir laki-laki, hadir perempuan, hanya Allah. Guru saya sampai 6 anaknya, hadirin, ingin lahir perempuan, anak keempat hadir laki-laki, anak kelima ingin perempuan, laki-laki, anak keenam ingin perempuan, laki-laki lagi, 6 anak semua laki-laki semua. Karena Allah yang memberikan karunia itu, Allah yang menentukan kepada siapa Allah memberi, apa yang Allah beri, dialah Allah Al-Wahhab. Nah, au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Berapa orang yang Allah jadikan, jangankan laki-laki dan perempuan, aqim, mandul. Allah menjadikan mandul. Meskipun dia gunakan suplemen, hadir program apa, Allah jadikan mandul sampai akhir tuanya gak akan lahir-lahir. Hadirin, makanya orang yang beriman kepada Allah Al-Wahhab, hadirin, tidak akan terlampau sombong ketika diberi anak, Pak. Ketika melihat orang lain tidak punya anak, lihat istri saya bisa punya anak, bukan karena istri dan suami, tapi karena Allah yang memberi. Begitu pula seorang mertua tidak akan terlampau bersedih ketika menantunya tidak kunjung punya anak, Pak. Karena tahu yang menganugerahkan itu adalah Allah Al-Wahhab. Dia tidak akan terlampau bersedih, hadirin, anaknya karena misalnya tidak lama tidak kunjung punya anak, karena tahu yang memberi karunia itu Allah Al-Wahhab. Nah, hadirin ikhwati manakullah, kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, faja'alan nas arba'ata aqsam. Allah jadikan nih manusia itu ada 4 macam.
Man yu'tihil banat, ada orang yang hanya diberi anak-anak perempuan. Wa minhum man yu'tihil banin, ada anak yang dia punya anak laki-laki saja. Wa minhum man yu'tihin nawain, ada orang yang diberi oleh Allah punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Wa minhum man yamna'u hada wa hada, dan di antara mereka ada yang ditahan oleh Allah tidak punya anak. Aqima la naslalahu wala waladahu, tidak punya anak, tidak punya keturunan, karena Allah yang Maha tahu dan Allah yang memberikan itu, Allah yang mengatur itu semua. Itulah Al-Wahhab. Nah, hadirin ikhwati manakullah, dan itulah hadirin yang Allah kehendaki kepada Nabi Zakaria, pamannya Maryam, hadirin alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Satu riwayat mengatakan Nabi Zakaria itu berdoa selama 100 tahun ingin punya anak, Pak. 100 tahun. Di sini mohon maaf, yang paling tua siapa, Pak, usianya? Usianya berapa tahun? Jadi kebayangkan 100 tahun baru punya anak lagi. Punya bayi lagi, coba. Usia 100 tahun. Nah, bahasa kalian. Riwayat lain mengatakan 90, riwayat lain mengatakan 80. Jadi usia 80 tahun baru punya bayi lagi. Coba. Zakaria berdoa lama. Begitu pula kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat As-Saffat, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim berdoa lama, ya Allah anugerahkan kepada diriku anak yang solih. Berapa usia Nabi Ibrahim ketika diberi Ismail alaihissalam? Usia 86 tahun. Baru diberikan kemudian anugerah anak oleh Allah. Selama 86 tahun itu berdoa lama ingin anak, hadir. Bahkan kan Nabi Ibrahim itu jangankan punya anak 86 tahun, khitannya saja di usia 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim tsamanina sana bil qudum. Nabi Ibrahim alaihissalam di hadis Bukhari berkhitan di usia 80 tahun dengan kampak. Dengan, jangan dibayangkan, Pak, pokoknya gitu aja. Gimana caranya? Usia 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam baru punya anak karena anugerah Allah. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb, anugerahkan, anugerahkanlah. Tahu Nabi Zakaria bahwa Allah itu Al-Wahhab. Habli, ya Allah anugerahkan, karuniakan untukku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau itu maha mendengar doa-doa hamba. Nah, bahkan kalau dalam riwayat lain Nabi Zakaria menampakkan hadirin kelemahannya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berdoa, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah di masa tua, kepalaku telah dipenuhi dengan uban. Sebenarnya bahasanya washta'ala ar-ra'su syaiba, kepalaku sudah menyala-nyala. Bahasa Nabi Zakaria itu seperti itu. Ya. Kepalaku sudah menyala-nyala, kata Imam Zakaria. Maksud sudah beruban. Tapi lihatlah, Nabi Zakaria di masa tua. Kan siapa hari ini Bapak Ibu semua yang usianya sudah 80 tahun, 90 tahun masih berdoa ingin punya anak lagi, Pak? Nabi Zakaria di usia seperti itu masih berdoa, tidak pernah bosan untuk berdoa. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada dirimu. Nabi Zakaria di usia 90 tahun, bahkan akhirnya kalaupun benar riwayatnya 100 tahun baru dikabulkan oleh Allah, tidak pernah berbosan untuk berdoa, ya Allah anugerahkan anak kepada diriku, ya Allah anugerahkan anak kepada diriku. Doanya Nabi Zakaria. Nah, bahkan kata para ulama, Zakaria ini, Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan kepada kita dua hal, Pak. Pertama, kalau berdoa tunjukkan kelemahan diri kepada Allah. Semakin kita menunduk hadir, semakin kita merendah, semakin besar peluangnya diijabah oleh Allah. Seperti halnya Nabi Zakaria, ya Allah tulangku sudah lemah, kepalaku sudah menyala-nyala, ya Allah. Kata Nabi Zakaria, aku sudah lemah sekali. Yang kedua, boleh berdoa dengan tawasul doa yang sudah dikabulkan. Nih kata para ulama itu, kalimat walam akum bidu'a ya rabbi syaqiyya, karena Nabi Zakaria tahu banyak doa yang sudah dikabulkan, Pak.
Nah, di masa lalu banyak yang dikabulkan. Ya Allah, doa ini sudah Engkau kabulkan. Doa ini sudah Engkau kabulkan. Ya Allah, andaikan doa-doa ini sudah dikabulkan, tolong kabulkan doa yang ini. Nah, ini banyak anugerah yang sudah Allah berikan, kemudian kita jadikan wasilah itu dalam doa kita. Ya Allah, Engkau sudah berikan anugerah ini, anugerah ini, anugerah ini, ya Allah. Dan aku tidak pernah bosan berdoa lagi kepada dirimu, tolong kabulkan doa yang ini. Nah, ini diantara cara bagaimana Nabi Zakaria berdoa. Akhirnya kemudian Allah berikan anugerah. Lama berpuluh-puluh tahun Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah kabulkan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami mengabulkan doanya, kami menganugerahkan Yahya kepadanya dan menjadikan istrinya dapat mengandung. Ini terbayang Pak, istrinya di usia berapa mengandung? Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap, dengan penuh cemas. Nabi Zakaria, mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini yang pertama, hadirin. Nah, Allah yang menentukan, bahkan terlahir anak laki-laki dan perempuan pun itu adalah anugerah Allah. Kedua, hadirin, para ulama ini menegaskan bahwa pemberian Allah itu tidak akan mampu diikuti oleh manusia. Hadirin, kalau ada orang, karena banyak orang yang bisa memberi harta, memberi kebahagiaan, tapi pemberian Allah itu tidak akan mampu diikuti oleh manusia. Ini kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan, fa kullu man wahaba syai'an min aradi dunya li sahibi fa huwa wahib. Dalam bahasa Arab, orang yang memberi harta benda, mungkin kendaraan kepada orang lain, itu disebut dengan wahib, orang yang memberi. Wala yastahiqu an yusama wahab, tapi dia tidak pantas, meskipun dia sering memberi, tidak pantas diberi nama wahab. Manusia tidak pantas diberi nama wahab. Kenapa? Illa man tasarrafat mawahibuhu fi anwa'il ataya wa kathurat nawafilu wa damat. Kecuali kalau dia senang memberi dengan pemberian yang banyak, bermacam-macam, terus menerus, baru kita punya dapat gelar wahab. Bapak Ibu semua, siapa sebaik-baiknya kita kepada tetangga? Tiap hari kita ngasih, Pak. Siapa di antara kita? Jangankan tiap hari, Allah itu tiap detik ngasih kepada kita. Hadirin, makanya tidak pantas manusia itu diberi kata wahab. Hari ini kita ngasih makanan, besok ngasih minuman, besok lagi ngasih buah-buahan, besok lagi ngasih kendaraan, besok lagi ngasih rumah. Siapa yang bisa itu? Hanya Allah Al-Wahhab. Hadirin, pemberiannya tidak bisa. Wal makhlukun innama yamlikuna an yahabu malan aw nawalan fi halin dunahab. Manusia hanya mampu memberikan harta ya di beberapa keadaan saja. Hari ini memberi, besok belum tentu. Hari ini memberi, mungkin memberinya minggu depan, baru memberi lagi kadang ya tahun depan. Itu pun kadang orang ngasih memberi itu THR aja dong. Setelah itu lupa. Wala yamlikuna an yahabu shifa'as saqim. Manusia tidak akan mampu memberi kesembuhan kepada orang yang sakit, Bang. Sehebat apapun, ada satu obat manjur, teruji, hadirin, di laboratorium, teknologinya canggih, satu obat. Dari 100 obat penyakit yang sama dikasihkan kepada pasien, Pak, 100 orang itu apakah sembuh? Tidak, hadirin. Allah yang menentukan siapa yang sembuh dan siapa yang tidak. Obat itu hanya wasilah saja, tapi hakikat yang menyembuhkan bukan obat. Obat itu hanya bagian dari ikhtiarnya manusia untuk sembuh, tapi yang menetapkan kesembuhan itu adalah hanyalah Allah. Wala dan li'aqim. Siapa yang bisa memberikan anak kepada orang yang mandul? Wala hudan lidhal. Begitu pula siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang yang tersesat. Hadirin, hanya Allah yang mampu. Hadirin, Abu Thalib kurang dekat apa dengan Nabi? Diajak oleh manusia terbaik, hadirin, manusia yang paling mulia.
untuk beriman kepada Allah. Diajak berapa lama Nabi Muhammad SAW mengajak pamannya untuk masuk Islam, tapi sampai akhir hayatnya, bahkan sebelum meninggalnya, Nabi Muhammad SAW masih mengatakan, ya amkul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Masih diajak oleh Allah, tapi Allah Al-Wahhab yang memberikan hidayah itu. Nah, wala afiyah lidhi bala, begitu pula tidak ada yang bisa memberi afiat bagi orang yang terkena musibah. Nah, hadirin ikhwati iman, itulah Al-Wahhab. Karena pemberian Allah itu tidak akan mampu sampai kapanpun diikuti oleh manusia. Sebanyak apapun, sedermawan apapun manusia itu tidak akan pernah mengalahkan. Nah, oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu semua, ini ada satu doa yang ini masih satu akar kata dari kata Wahab. Doa ini pasti insya Allah kita hafal semua hadirin. Kan Allah berfirman, nih, walladzina yaqulun. Ini kan terkait dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ini indah sekali doa ini. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami min azwajina, dari istri-istri kami ya Allah, wa dhurriyyatina, dari anak cucu kami. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu semua, jangan plesetkan. Nih jamaah saya di kota Mas Ustaz, di ayat ini azwajina, lihat istri-istri, berarti bukan hanya satu Ustaz. Kan itu istri-istri kami, berarti istrinya harus banyak Ustaz. Kan itu jangan diplesetkan, karena doanya untuk kita. Ya Allah, anugerahkanlah untuk istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun. Dalam bahasa Arab kata qurrat al-ain, hadirin, itu sebenarnya digunakan untuk air mata yang keluar, Pak. Air mata yang tertetes tapi karena kebahagiaan. Itu qurrat, hadirin. Karena Bapak Ibu semua, ada orang Pak menangis karena sedih kehilangan misalnya pasangannya. Ada yang sedih karena mungkin dia gagal bisnisnya. Dia menangis mungkin karena saudaranya misalnya terkena musibah. Tapi kata qurrata ain itu digunakan dalam bahasa Arab bagi tetesan air mata yang itu bahagia, Pak. Bapak Ibu semua satu waktu melihat anak misalnya lama kuliah di wisuda, Pak, meneteskan air mata karena bahagianya anak sudah wisuda. Itu namanya qurrata ain. Kita melihat anak Pak tumbuh dewasa sehat, teringat sejak kecilnya dibesarkan sampai kita tertetes air mata, ya Allah, anak saya sudah dewasa kembali, teringat masa kecilnya, tangis bahagia, itu disebut qurrata a'yun. Kita lihat anak sedang bersujud Pak, sholat di hadapan Allah, bahagianya bahwa anak bisa sholat, itu qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, jadikanlah penyejuk hati kami. Air mata kami tertetes karena kami bahagia melihat anak istri kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami teladannya, uswahnya bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat Pak, doa ini bukan meminta kepada Allah agar dijadikan kita bertakwa, tapi dijadikan teladannya, uswahnya bagi orang-orang bertakwa. Tinggi sekali doa ini hadirin. Bukan jadi orang bertakwa, tapi jadi imamnya. Kenapa? Karena yang bisa menganugerahkan itu, jangankan untuk menjadi imamnya, untuk menganugerah ketakwaan pun kan itu hanya Allah, Pak. Allah yang bisa memberi itu, apalagi menjadi imam. Wahab lana, makanya ya Allah, anugerahkanlah untuk kami. Nah, Bapak Ibu subhanahu wa Allah, yang ketiga, kalau di dalam Al-Quran kata Al-Wahhab itu digunakan untuk hadirin berkaitan dengan nikmat Al-Quran, termasuk Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita pun ini diantara anugerah Allah yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Ini di dalam surat Shad ayat ke-8 sampai 9. Unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadhuqu adab am 'indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Orang-orang kafir dulu mengatakan seperti ini. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Kenapa harus kepada Nabi Muhammad? Karena Allah itu Al-Wahhab, Allah yang menghendaki kepada siapa, dan apa yang Allah turunkan itu kuasa Allah.
Kalau Allah diatur oleh kita, ya Allah turunkan kepada Abu Jahal, turunkan kepada misalnya siapa hadir, tentu bukan Allah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab, Allah yang menentukan itu, Allah yang berwenang. Hadirin, kalau kita pun mungkin bertanya-tanya, kenapa Islam itu harus datang dari Jazirah Arab misalnya, gak dari Cibabat bahkan gitu. Gak dari Cibabat kan itu, karena Allah Al-Wahhab yang menentukan itu. Meskipun hikmahnya besar sekali, kenapa Islam itu harus dari Jazirah Arab. Saya sarankan Bapak Ibu semua baca awal-awal kitab Fikih Sirah karya Syekh Al-Buti, bagus sekali, atau Rahikul Maktum Syekh Al-Mubarakfuri. Kenapa Allah turunkan Islam itu harus di Jazirah Arab? Hikmahnya agung sekali. Pertama diantaranya, hadirin, karena Jazirah Arab ketika itu terisolasi dari peradaban-peradaban yang lain, sehingga nanti tidak ada anggapan bahwa ajaran Islam ini lahir dari peradaban yang lain, tapi murni dari peradaban wahyu. Tidak terlahir dari peradaban Persia, padahal Persia gitu sudah punya peradaban. Persia Romawi sudah punya peradaban yang maju, apalagi hadirin Romawi yang punya kitab suci Kristen ketika itu. Supaya tidak ada anggapan, karena Jazirah Arab itu terisolasi, orang-orang ketika itu tidak tertarik untuk menaklukkan Jazirah Arab. Tandus, kering, hari ini ada minyak, Pak. Dulu tidak tertarik. Hikmahnya besar sekali. Yang kedua, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Karena tempat ibadah yang pertama Allah ciptakan itu di Ka'bah Mekah, supaya ajaran Islam ini tersambung kepada nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana tempat ibadah yang Allah ciptakan itu yaitu di Mekah. Andaikan dulu Ka'bahnya di Cibabat, jika nabi orang Cibabat, Pak. Tapi Allah tetapkan Ka'bahnya di sana. Yang ketiga, kata para ulama, karena bahasa Arab. Hanya bahasa Arab yang bisa mewakili semua bahasa begitu indah, diksi kata luar biasa sekali. Ini bahasa Arab itu perbendaharaannya kaya sekali. Unta saja dalam bahasa Arab itu ada 6.000 lebih kata untuk menuju kata unta, Pak. Dalam bahasa Arab kaya sekali bahasa Arab itu. Pilihan diksi katanya, keindahannya, hadirin, itu indah sekali. Bahkan dalam bahasa Arab, jangankan kalimatnya, keindahannya, Pak, hurufnya saja hanya bahasa Arab yang paling sempurna. Meskipun bisa jadi, hadirin, huruf-huruf di bahasa yang lain lebih banyak dibandingkan bahasa Arab, tapi ada huruf-huruf yang semua pengucapan itu, semua huruf dalam bahasa Arab sudah mewakili. Bahkan ada satu huruf yang itu hanya ada dalam bahasa Arab dan tidak ada dalam bahasa-bahasa yang lain. Huruf apa kira-kira, hadirin? Huruf Dhad. Makanya bahasa Arab disebut dengan lugatul Dha. Ustaz Farhannya sering mengajar hafatul lisan, pinggir lidah menyentuh geraham, bo. Hanya bahasa Arab. Cari di bahasa-bahasa yang lain punya bo. Ustaz, ada orang Garut sering mengatakan dodol. Beda, hadirin. Orang Garut bilang dodol, orang Arab bilang bodol. Beda. Bo dengan do, makhrajnya sudah berbeda. Hanya bahasa Arab yang punya itu. Karena bahasa Arab, kata para ulama, yang bisa mewakili itu. Itu diantara hikmahnya saja. Tapi selebih dari itu, Al-Wahhab, Allah yang maha mengatur kepada siapa, di mana, kapan, hadirin, di tempat siapa, Allah yang mau mengatur. Nah, makanya kemudian Allah sampaikan, am indahum khazainu rahmati rabbik. Apakah kalian memiliki perbendaharaan rahmat Rabbmu sehingga kalian protes kepada Allah? Kata Allah, Allah menentukan kepada siapa? Al-Azizil Wahhab. Dialah Allah yang maha agung. Al-Wahhab, Allah yang maha karunia. Allah punya kehendak kepada siapapun memberi karunia itu. Nah, hadirin ikhwati manapullah, ini saya lewat saja ya. Nah,
Maka ini diantara tiga makna Al-Wahhab. Dialah Allah yang memberi karunia kita alam semestanya, laki-laki, perempuannya, anak yang terlahir, hadirin, termasuk Al-Quran yang kita baca hari ini adalah anugerah dari Allah. Nah, oleh karena itu para ulama membahas diantaranya, andaikan kita sadar Allah itu begitu dermawan hadirin kepada kita, begitu pula kita mesti senang menjadi orang yang memberi kepada orang lain, meskipun pemberian kita tidak akan sama sampai kapanpun dengan pemberian Allah. Makanya Nabi menganjurkan tasafahu, bersalam-salamanlah kalian, yadhabul gil, dengan bersalam-salaman itu akan menghilangkan kedengkian, hadirin. Wa tahadau tahabbu, saling senanglah memberi hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Wa tadhhabus syahna, maka akan hilanglah kebencian di antara kalian. Makanya Bapak Ibu semua, syariat sangat mendorong kepada kita semua, kita menjadi orang yang dermawan, senang memberi kepada orang lain, dan itu menjadi uswah terbaik dari Nabi SAW. Yang kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu dermawannya ajwadu minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu kata para ulama, kalau angin, hadirin, meniup satu kota, setiap orang pasti merasakan tiupan angin itu. Dan itulah yang dirasakan penduduk Madinah, kedermawanan dari Nabi. Semua orang di Madinah tahu dan pernah merasakan kedermawanan Nabi SAW. Hadirin, siapa di antara kita, Pak? Atau di Cimahi, siapa orang yang terkenal satu kota Cimahi saja? Cimahi kan udah kecil lagi, Pak, cuma 3 kecamatan. Yang dia satu kota Cimahi itu mengenalnya karena kedermawanannya. Dan itu akhlaknya Nabi SAW, senang memberi kepada orang lain. Ini luar biasanya. Nah, ini beberapa hadis saja di antara anjuran. Ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha, wahai wanita muslimah, janganlah kalian merendahkan pemberian tetangga kepada pemberian tetangga yang lain. Walau firsina syat, meskipun tetangga itu memberi kepada kalian. Kalau di terjemahan ini sering mengatakan kaki kambing. Dulu saya sudah sampaikannya, hadirin. Jadi jangan rendahkan ketika tetangga memberi kepada kita. Kalau tetangga itu memberi kaki kambing, kan lumayan, Pak, kaki kambing berapa kilo. Nah, makanya kalau kata Imam Nawawi, sebenarnya kaki ini jangan diterjemahkan kaki seharusnya. Kalau kata Imam Nawawi itu syat, firsina syat itu kuku kambing. Jangan rendahkan pemberian tetangga, meskipun tetangga itu memberi kepada kuku kambing, memberi kuku kambing. Nanti kan mau musim nih tadi, orang kurban, Pak. Siapa di antara kita yang berani memberi kepada tetangga kukunya doang, Pak? Maksudnya Nabi jangan merendahkan, meskipun kuku yang diberi jangan rendahkan. Karena pemberian itu mulia sekali. Dengan niatnya memberi kepada kita pun itu luar biasa sekali. Ya, meskipun realitanya gak akan mungkin ada yang seperti itu. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini hanya itu mungkin pada kesempatan kali ini. Itulah diantara makna Al-Wahhab. Dialah Allah yang memberi karunia kepada kita, hadirin, ketakwaannya, kesolihannya, hadirin. Apa yang kita lihat ini adalah karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sadar ingin selalu diberikan karunia oleh Allah, begitu pula lah kita kepada orang lain senang memberi kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat dan semoga menjadi tambahan kualitas keimanan kita kepada Allah. Allah berkahi amal-amal soleh kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari berdoa, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang begitu mendalam mengenai makna